Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih karena kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk kami berbakti dan memuliakan nama-Mu. Kami mengharapkan pertolongan kami hanya terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapkan kehidupan kami, menyambut firman yang melawat kami, agar hidup ini menjadi tanah subur tempat benih firman bertumbuh. Berbicaralah bagi kami semua di ketenangan ini. Kami sedang menantikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Apa yang akan terjadi di akhir sebuah buku atau di akhir sebuah film sangat dinantikan dan diharapkan oleh pembacanya. Di dalam novel-novel terkenal atau film-film menarik, sebelum cerita berakhir, sudah muncul rasa ingin tahu dan berbagai spekulasi bagaimana akhir cerita ini. Apakah cerita ini akan berakhir dengan happy end?
kesal kalau ceritanya berakhir ngegantung, tidak tuntas, tidak selesai. Atau ketika kita sedang asik membaca bacaan kita, tiba-tiba diakhiri dengan bersambung. Itulah cerita tentang Paulus dalam teks ini. Paulus, rasul besar menjelajah Asia dan Eropa, dari kota-kota besar sampai pelosok terpencil, dengan fisik rapuh, menempuh bahaya di rimba raya dan lautan luas, menerobos tantangan dan hambatan. Dia sendiri bercerita, sering dipenjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, disiksa, dianiaya, dipenjara, dan seterusnya. Semuanya itu dibuat demi Injil dan Yesus Kristus Juru Selamat. Paulus menulis karya-karya gemilang untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Pada waktu itu, surat yang paling panjang hanya terdiri dari 300 kata, karena perkamen atau bahan yang dipakai untuk menulis sangat mahal. Tapi coba hitung surat-surat Paulus, berapa kata? Surat yang paling pendek seperti surat Firmon saja sudah lebih dari 300 kata. Untuk tugas pekabaran Injil itu tidak ada sponsor, tapi dia bekerja keras sebagai tukang kemah dan membiayai dirinya sendiri. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah akhir kehidupan pahlawan iman yang gagah perkasa dan penuh dedikasi itu? Jawabannya ialah penjara. Sebuah akhir cerita yang tidak happy end dan tidak dikehendaki. Dalam teks ini, Paulus adalah narapidana, tetapi diberikan kebebasan sebagai tahanan rumah. Paulus terpenjara, tetapi pikiran, wawasan, dan cinta kasihnya kepada Tuhan tidak bisa dipenjarakan. Paulus dipenjarakan, tetapi Injil Yesus Kristus dan berita tentang kerajaan Allah tidak bisa dipenjarakan. Ia terus memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus dan menganggap agama Kristen adalah sebuah sekte atau aliran sesat. Itu yang kita temukan dalam teks ini. Setelah dipenjara, apa kelanjutan hidup pahlawan iman yang besar itu? Lukas, penulis surat Kisah Para Rasul, diam dan tidak menceritakan akhir kehidupan rasul besar itu. Kita penasaran? Tidak happy end seperti yang kita inginkan, ngegantung, tidak ada jawaban, tidak berakhir seperti yang kita inginkan. Bagaimana cerita tentang akhir kehidupan rasul besar itu? Kisah Para Rasul menceritakan, ia sampai di Roma sebagai tawanan, tetapi dijadikan tahanan rumah dan ia terus memberitakan Injil. Hanya sampai di situ. Semua karya gemilang, cerita-cerita yang mengagumkan, kepahlawanan, kerja keras yang mengagumkan, hilang sama sekali dan berhenti di situ. Paulus, tokoh besar penuh dedikasi, seluruh kekuatan dan tenaga, seluruh potensi dan apa yang dimiliki dipersembahkan semuanya bagi Tuhan. Tetapi berakhir di penjara dengan tuduhan kejahatan yang sama sekali tidak bisa diukur, yaitu sesat. Oleh sebab itu harus dihukum. Mengapa Kisah Para Rasul diam? Pertama-tama, Lukas penulis surat Kisah Para Rasul tidak bermaksud menceritakan biografi dan riwayat hidup Paulus. Tetapi yang mau diceritakan oleh Lukas ialah Paulus, menerangkan dan memberi kesaksian kepada orang Yahudi tentang kerajaan Allah berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi.
Dia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Ia berusaha sekuat tenaga dari pagi sampai sore, kata teks ini. Paulus harus berhenti, tapi Injil Kerajaan Allah tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia tidak boleh berhenti. Ia akan terus diberitakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yesus Kristus jauh lebih penting dari Paulus. Oleh sebab itu berita tentang Paulus, hamba Allah yang luar biasa itu dan mengagumkan itu tidak boleh menggantikan Yesus. Tentu karya Paulus yang gemilang, kepahlawanan, integritas, dedikasi, cinta kasihnya yang didemonstrasikan dalam kehidupan, pengorbanan dan kerja keras tanpa pamrih yang sangat mengagumkan tidak boleh dilupakan. Tetapi tidak boleh menggantikan tempat Yesus. Paulus satu saat harus berhenti. Suaranya yang mengagungkan sang raja satu saat harus diam. Tetapi Yesus raja di atas segala raja dan kerajaannya, kerajaan Allah, harus terus bergema dan memenuhi seluruh pelosok negeri. Itulah sebabnya kisah para rasul diam dan tidak berbicara lagi tentang Paulus. Tetapi kisah para rasul tidak bisa diam dan harus terus berbicara tentang Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Kisah para rasul berhenti. Tokoh-tokoh idola yang menebarkan karya dan pelayanan yang mengagumkan dalam gereja-gereja kita satu saat diam karena kita harus memalingkan wajah dan pelayanan kita kepada Yesus, Sang Raja. Gereja dari segala tempat dan abad memiliki tokoh-tokoh besar seperti Paulus. Tapi apa yang mereka beritakan, Injil Kerajaan Allah jauh lebih indah, jauh lebih besar dari tokoh-tokoh besar itu. Kita sebagai gereja dan anak-anak Tuhan boleh berhenti. Tapi karya-karya besar yang gemilang dari Yesus Kristus Tuhan kita tidak boleh berhenti dan harus terus diberitakan setiap waktu. Buku Kisah Para Rasul sudah selesai dan barangkali tidak memuaskan karena banyak hal yang ingin kita ketahui didiamkan. Paulus tokoh besar itu sudah selesai, tapi misi yang disampaikan oleh Kisah Para Rasul dan misi yang dibawa oleh Paulus tidak boleh berhenti, tidak boleh selesai. Ya, harus disampaikan terus-menerus dan tidak berkesudahan. Injil Kerajaan Allah harus sampai ke ujung bumi, harus sampai ke segala bidang kehidupan, dan harus menyelesaikan segala persoalan dan problema kehidupan. Saudara, bukankah banyak tokoh-tokoh besar dan idola dalam gereja mengukir karya, melanggengkan kebesaran dan popularitas? Meninggalkan legasi dan karya-karya monumental dengan tujuan mereka akan selalu dikenang dan tidak dilupakan. Bukankah Yesus dan Kerajaan Allah? Sebab Yesus dan Kerajaan Allah itu sudah digusur dan dilengserkan oleh nama-nama besar, tokoh-tokoh yang mengiklankan diri dan berharap selalu dikenang sepanjang masa. Kisah Para Rasul tidak seperti itu. Siapa yang meragukan dedikasi, integritas, dan cinta kasih Paulus kepada Tuhan? Tetapi kisah berhenti dengan Paulus dan mengarahkan mata kita kepada Yesus dan Kerajaan Allah. Paulus memang besar, tapi Injil Kerajaan Allah dan Yesus Kristus yang Sang Raja jauh lebih besar dibandingkan dengan Paulus. Oleh sebab itu di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, Paulus dalam tanda kutip tidak boleh menggantikan tempat Yesus. Sadhu Sundar Singh, tokoh Kristen dari India mengatakan, dulu Yesus masuk kota Yerusalem menunggang seekor keledai dan massa atau orang banyak berteriak memuliakan Yesus. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang, hari ini, Yesus masuk kota Yerusalem, banyak orang berteriak sekuat tenaga bukan memuliakan Yesus, tetapi memuliakan keledai yang ditunggang oleh Yesus. Hosana, diberkatilah keledai yang ditunggang oleh Yesus. Banyak sekali keledai-keledai yang tidak tahu diri, malah mengiklankan diri, sehingga Yesus semakin tidak menarik dan luput dari perhatian orang banyak. Bukan Paulus, tetapi Tuhan yang disembah, dipuji, dan diberitakan oleh Paulus. Bukan kerajaan dan dinasti atau nama besar yang didirikan dan diperjuangkan, tetapi Yesus dan Kerajaan Allah.
Bukan karya dan kebesaran manusia, tapi karya dan penyelamatan Yesus yang monumental. Bukan Paulus, tetapi Injil yang diberitakan oleh Paulus. Buku Kisah Para Rasul sudah selesai. Tetapi kita sebagai gereja dan orang Kristen harus meneruskan dan melanjutkan karya dan Injil yang diberitakan oleh Kisah Para Rasul. Apakah kita sudah siap untuk tugas dan tanggung jawab yang harus kita emban? Terus berbicara tentang Yesus dalam segala hal dan keadaan. Kepada orang-orang yang terbuka terhadap Injil, tetapi juga siap sedia untuk diberitakan kepada orang-orang yang memusuhi Injil. Seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu yang berseteru dengan Paulus dan kekristenan dianggap sekte. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita harus masuk ke dalam dan terlibat dalam tersebarnya Injil sampai ke ujung bumi. Tersebarnya Injil sampai ke segala bidang dan segala dimensi kehidupan. Kitab Kisah Para Rasul dan Paulus harus berhenti. Tetapi kita harus berpartisipasi dan menulis bab-bab berikut dari Kitab Para Rasul di dalam karya. Menulis di dalam pelayanan kita. Sehingga Injil tidak stuck dan diam hanya di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Tetapi Injil harus tersebar sampai ke ujung bumi. Itulah tugas kita semua. Meneruskan karya dan pelayanan Paulus dalam dunia sampai ke ujung bumi. Apakah Injil bisa menerobos tantangan dan hambatan yang sudah disiapkan dunia ini dengan teliti dan terstruktur? Apakah Injil bisa bertahan terhadap serangan canggih yang dibangun dunia? Jawabannya ialah, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membendung Injil. Paulus boleh dibendung, tapi Injil Kerajaan Allah tidak bisa dibendung. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memberhentikan Injil. Itulah kekuatan dan penghiburan bagi anak-anak Tuhan yang kukuh bertahan memberitakan Injil Tuhan walaupun harus menghadapi 1001 macam tantangan. Dalam sejarah gereja pada tahun 300, Kaisar Diocletianus memerintahkan agar semua Alkitab dibakar dan dimusnahkan. Setiap orang yang memiliki dan menyimpan Alkitab diancam dengan hukuman mati. Apabila Alkitab sudah dibinasakan, maka dengan sendirinya agama Kristen akan binasa. Apa yang terjadi? Kurang lebih setelah 25 tahun pengganti Kaisar Diocletianus, Kaisar Konstantinus memerintahkan untuk menerbitkan Alkitab dengan biaya pemerintah. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membendung Injil. Di zaman pencerahan atau di zaman rasionalisme, Voltaire, filsuf Prancis itu berusaha sekuat tenaga untuk menelanjangi dan menghancurkan Alkitab yang dianggap kuno, ketinggalan zaman, bertentangan dengan nalar. Ia sesumbar, 100 tahun setelah saya meninggal, Alkitab akan hilang dari permukaan bumi. Setelah 50 tahun Voltaire meninggal, apa yang terjadi? Persekutuan Alkitab Geneva Bible Society, menempati rumah Voltaire dan mencetak ribuan Alkitab dengan mempergunakan percetakan milik Voltaire sendiri. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membendung Injil. Apapun dan bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi karena Injil seperti Paulus, marilah kita tetap yakin. Tidak ada satu kekuatan pun di dalam dunia ini yang bisa memberhentikan Injil. Seperti Paulus dalam teks ini. Injil akan terus diberitakan dan disebarkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Juga di setiap waktu dan
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama orang Kristen di segala tempat dan waktu. Kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita dengan hati dan mulut mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih karena firman-Mu yang melawat kami. Semua kebesaran, semua keagungan, semua kemuliaan yang kami miliki satu saat harus berhenti. Tapi Injil Kerajaan Allah, Juru Selamat kami Yesus Kristus dan karya penyelamatannya harus terus-menerus berbicara dan tidak boleh berhenti. Bapa, kami hanyalah alat, kami tidak ada apa-apanya. Di hadapan hadirat-Mu kami mengaku, seringkali Engkau kami salah gunakan demi popularitas, demi keagungan, kebesaran, kemuliaan kami sebagai manusia. Hari ini Engkau datang dan Engkau mengingatkan kami lagi. Apa yang kami beritakan jauh lebih indah dibandingkan dengan kami alat-alat yang rapuh. Pakai kami semua sebagai alat-Mu, sehingga di mana saja kami hadir dan kami ada, kami menindaklanjuti kebenaran firman-Mu untuk terus-menerus diberitakan. Injil Kerajaan Allah tidak boleh berhenti dan dibendung. Walaupun kami satu saat harus berhenti. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini dengan segala syukur. Masuki hari-hari depan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan gejolak, penuh dengan persoalan-persoalan, penuh dengan upaya-upaya yang sengaja dan terstruktur untuk membendung laju Injil. Berikanlah kepada kami iman yang teguh dan keyakinan. Tidak ada satu kekuatan pun di dalam dunia ini yang bisa memberhentikan Injil. Pakai kami semua, pakai gereja Tuhan sebagai alat-Mu sehingga kabar sukacita itu tersebar. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang kecewa mendapatkan pengharapan, yang kehilangan arah mendapatkan arah, yang rusak diperbaiki. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami semua agar kehadiran kami adalah kehadiran Injil kebenaran Allah. Lilin-lilin kecil yang percaya tidak pudar. Kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat Tuhan di sini. Ampuni kami kalau kegiatan-kegiatan pelayanan kami tidak lagi memuliakan nama-Mu, tetapi kami mencari kemuliaan lewat semua kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Berkati semua alat-alat Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan pakai di dalam jemaat. Kami berdoa buat para presbiter dan keluarga, PLK dan keluarga, pakai kami semua ya Bapa, agar kehadiran kami adalah kehadiran yang terus-menerus secara vokal menyuarakan kebenaran Injil Tuhan. Ada banyak sekali tantangan-tantangan dan kesulitan. Ada banyak sekali persoalan-persoalan yang datang dari luar, tapi juga persoalan-persoalan yang datang dari dalam. Terima kasih karena Engkau yakinkan kami saat ini. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memberhentikan laju, gerak, sukacita, kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa buat mereka yang berbaring tidak berdaya di rumah-rumah dan rumah-rumah sakit, yang merasa jauh terpencil dan tidak tersentuh oleh kabar sukacita Injil Kerajaan Allah. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, terima kasih, kami yakin bahwa penyakit dan penderitaan tidak bisa memberhentikan
semua kebenaran firman-Mu. Kami teringat Ibu Nadeak. Kami datang bersama-sama Bapak Edi Kemur. Kami teringat Ibu Edi Sobari, mereka yang berbaring tidak berdaya di rumah-rumah dan rumah-rumah sakit dalam hari-hari yang panjang. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sado. Di senja usia, di tengah-tengah kerapuhan, kelemahan tubuh, di tengah-tengah penyakit yang menggerogoti, sentuhan tangan-Mu kami dambakan dan kami harapkan datanglah ya Bapa, nyatakanlah cinta kasih-Mu. Biarlah di tengah-tengah penderitaan mereka, penderitaan itu tidak membuat kebenaran Injil Tuhan terbendung. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami berdoa untuk Ibu Sukandar, kami ingat Ibu Weno, Ibu Teti Tobing, Bapak Fedi Kotambunan. Nyatakanlah kasih sayang-Mu kepada mereka yang terus-menerus memanggil dan menyebut-nyebut nama-Mu. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami juga secara khusus berdoa bersama-sama keluarga Moniong. Kami menyerahkan orang tua yang mereka sayang yang sekarang sedang bergumul dengan penyakit dan penderitaan. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh mujizat itu datang, menyentuh, menguatkan anak-anaknya di tengah-tengah penderitaan. Sentuhan lewat tangan para dokter, lewat obat, lewat cinta kasih dan perhatian yang diberikan oleh keluarga, kiranya memberikan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman hati. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan Tuhan, jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk panitia pembangunan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pakai, Tuhan pilih sebagai alat-Mu. Engkau kenal mereka dan keluarga mereka dengan harapan dan dambaan mereka dengan pekerjaan atau usaha mereka. Biarkanlah Tuhan, kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, keluarga mereka senantiasa aman, tentram dalam naungan kasih sayang-Mu. Kami menambahkan satu tempat ibadah yang lebih kondusif dan baik, dan kami berharap itu segera menjadi kenyataan. Hanya oleh pertolongan Tuhan dan bukan karena kemampuan kami sebagai manusia. Yang berdoa buat pemerintah kami yang sekarang sedang berusaha sekuat tenaga membendung laju COVID-19. Berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan, berikanlah ketulusan, komitmen agar bangsa ini terlepas dari bencana. Semua anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di bidang pemerintahan, biarlah mereka mewarnai perjalanan bangsa dengan terang Kristus. Kami berdoa buat para medis yang ada di garda terdepan, berusaha sekuat tenaga mengobati, menyembuhkan, dan kadang-kadang malah terancam kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, pakai tangan mereka itu sehingga tangan itu menjadi saluran rahmat untuk banyak-banyak orang. Ini kami penuh dengan dosa, ampuni kami, kuduskanlah kami, sucikanlah kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, sumber segala berkat dan anugerah, daripadamu datang segala sesuatu. Oleh kemurahan-Mu jugalah kami memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami sehari-hari. Syukur bagimu karena kasih karunia dan rahmat-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang kiranya berkenan kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan gerejamu di dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.